Pernah kepikiran nggak, kenapa ya penyakit yang dulu identik sama orang tua, sekarang malah banyak banget menyerang kita yang usianya masih muda? Nah, hari ini kita bakal bongkar sampai ke akar-akarnya dan cari tahu gimana cara melawannya. Yuk, kita mulai dari sini. Diabetes, hipertensi, bahkan sakit lutut yang parah. Dulu, ini kan ceritanya orang-orang umur 60-an. Tapi sekarang, jadi keluhan umum buat yang umur 40-an, bahkan lebih muda lagi. Sebenarnya ada apa sih? Masalahnya tuh di sini. Kita seringnya sibuk ngobatin gejalanya. Gula darah tinggi, ya minum obat gula. Tensi naik, minum obat tensi. Tapi kita sering lupa nanya, sebenarnya apa sih satu biang kerok yang jadi akar dari semua masalah ini? Jadi dalam pembahasan kali ini, pertama kita bakal ungkap dulu nih, siapa biang keroknya. Habis itu, kita langsung susun strategi perang lewat 3 solusi praktis, mulai dari makanan, olahraga, sampai ketenangan jiwa, supaya kita bisa rebut kembali kesehatan kita. Oke, jadi apa benang merah yang nyambungin semua penyakit modern ini? Ternyata, setelah diselidiki, semua petunjuk itu mengarah ke satu pelaku utama. Namanya resistensi insulin. Gampangnya gini, bayangin sel-sel di tubuh kita itu udah kayak kamar yang kepenuhan. Terus mereka ngunci pintu, nggak mau nerima gula lagi. Akibatnya, gula jadi numpuk di aliran darah, bikin macet di mana-mana. Prosesnya itu kayak reaksi berantai yang terjadi terus-menerus. Kita makan karbohidrat berlebih, gula darah langsung naik. Pankreas kita kerja rodi, ngeluarin banyak banget insulin buat mindahin gula. Lama-lama sel kita capek, sumpek, dan akhirnya mereka nolak insulin. Kuncinya diputar, pintunya ditutup. Nah, ini analogi yang pas banget. Fenomena gunung es. Gula darah tinggi yang kita lihat di hasil lab cuma puncak kecil yang kelihatan di atas air. Masalah yang sesungguhnya, yang jauh lebih besar dan bahaya di bawahnya, adalah kadar insulin yang terus-terusan tinggi. Itu dia akar masalahnya. Oke, musuhnya udah ketahuan. Sekarang, gimana cara ngalahinnya? Serangan pertama kita mulai dari strategi kimia, yaitu dengan benerin apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Taktik pertama, atur jendela makan. Coba deh, batasi waktu makan kita cuma di rentang 6-8 jam sehari. Tujuannya apa? Simple, buat ngasih waktu istirahat yang cukup buat sel-sel kita biar nggak kerja terus-terusan. Berikutnya, soal karbohidrat, coba bedain mana yang alami dan mana yang olahan. Gampangnya gini, pilih makanan yang bisa kita petik, gali, atau tangkap. Bukan yang datang dari kotak atau kemasan pabrik yang ada barcode-nya. Soal lemak juga nggak kalah penting nih. Kita harus bisa bedain mana lemak baik dan lemak jahat. Tubuh kita itu butuh banget lemak alami dari kuning telur atau minyak zaitun. Sebaliknya, lemak olahan dari margarin atau minyak jagung itu malah jadi pemicu peradangan di tubuh. Oke, bahan bakar udah kita benerin. Sekarang kita lanjut ke strategi kedua, yaitu strategi mekanikal. Saatnya kita perbaiki mesin tubuh kita, yaitu lewat olahraga. Belakangan ini kita lihat kan banyak banget tren olahraga baru yang seru, kayak padel. Ini bagus banget karena bikin orang jadi semangat buat gerak dan aktif. Tapi, ada yang aneh. Di saat yang sama, kok kasus cedera lutut juga jadi ikutan naik ya? Bahkan di kalangan anak-anak muda yang main. Kenapa bisa begitu? Nah, ini dia jawabannya. Otot yang kuat itu ibaratnya bodyguard buat sendi kita. Masalahnya, banyak yang terlalu semangat ikut tren, langsung main intens. Padahal ototnya belum dilatih, belum siap. Ujung-ujungnya malah cedera. Makanya, untuk benar-benar melawan resistensi insulin sekaligus mencegah cedera, kita butuh kombinasi 2 jenis latihan. Ada kardio buat melatih jantung, dan yang gak kalah penting ada latihan beban atau resistance training buat membangun kekuatan otot rangka kita. Sekarang kita sampai di pilar terakhir, dan ini mungkin yang paling sering kita anggap remeh, strategi emosional. Kuncinya ada pada sesuatu yang kita lakukan setiap detik tanpa sadar, yaitu bernapas. Coba deh perhatiin napas Anda. Napas itu cerminan langsung dari pikiran kita. Kalau pikiran lagi kacau, stres, napas kita pasti jadi pendek dan cepat. Sebaliknya, kalau kita lagi tenang dan bahagia, napas kita jadi panjang dan pelan. Terus, gimana caranya biar napas kita lebih panjang dan tubuh masuk ke mode istirahat dan perbaikan? Kuncinya ada di hembusan napas yang panjang. Ini bisa kita capai lewat 4 cara sederhana. Tidur yang nyenyak, saat pendinginan setelah olahraga, lewat momen spiritual seperti berdoa, atau bahkan sesimpel menikmati musik dan seni. Oke, kita udah bahas 3 pilar utamanya. Jadi, mari kita rangkum semuanya.
Mencegah penyakit modern dan penuaan dini itu bukan soal mencari pil ajaib, tapi soal mengubah gaya hidup secara sadar dan menyeluruh. Intinya, ada 3 strategi utama yang harus kita pegang. Pertama, benerin kimia tubuh lewat makanan. Kedua, perkuat mekanik tubuh dengan membangun otot. Dan ketiga, tenangkan sisi emosional kita lewat napas dan ketenangan jiwa. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Apakah Anda sudah siap untuk berhenti cuma mengobati gejalanya saja dan mulai serius memperbaiki akar masalah kesehatan Anda yang sesungguhnya?